Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat memulakan aktivitas baru di hari Senin. Oke, di pagi ini kita coba menyampaikan beberapa poin-poin perbedaan, kekurangan atau kelebihan permit agent dengan permit majikan. Karena ada teman-teman yang request. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke sharingnya, kita seruput dulu. Seruput. Oke, kita coba sampaikan beberapa perbedaan, kekurangan, kelebihan. Tapi di poin yang pertama adalah bagian permit agent. Oke, untuk yang pertama, permit agent pastinya biaya sambung permitnya mahal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, permit tidak boleh hutang ataupun nyicil. Karena pastinya kalau sahabat mau sambung permit harus cash money. Itu yang kedua, permit agent. Dan yang ketiga, pemegang-pemegang permit agent ini bisa mencari gaji yang lebih tinggi sesuai dengan skill yang dimiliki. Tak garis bawahi dulu, hal sedemikian adalah melanggar syarat PAS. Oke, jadi Mas Mimin tidak menyarankan. Dan untuk yang nomor 4, yaitu tempat tinggal ataupun rumah sewa itu harus dibayar sendiri, tidak ditanggung majikan. Dan yang nomor 5, ini yang sangat sensitif permit agent itu, yaitu rentan penipuan ataupun mendapatkan permit palsu. Itu yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, yaitu mau cuti kapan saja itu bebas. Karena selalunya permit agent ini tidak mau tahu kamu mau cuti setahun 10 kali, 5 kali, 6 kali. Mereka tidak menekankan hal itu. Pokoknya sambung permit, pergi ke office-nya, ke orangnya, bayar cash money, settle. Itu untuk yang nomor 6. Kemudian nomor 7, kalau kena tangkap ataupun sahabat-sahabat yang mempunyai senarai-syak, pastinya pihak agent ini akan mengenakan bayaran lagi. Gitu loh. Jadi untuk permit agent ini memang banyak makan uang. Jadi sahabat-sahabat harus paham hal itu, resiko dari mempunyai permit ikut agent. Dan untuk yang nomor 8, permitnya selalunya diberikan secara terus. Kalau sudah siap dibagi dan sahabat bawa, tidak dipegangi fotokopi. Itu permit agent. Oke, dan untuk yang permit majikan, yang pertama pastinya permitnya murah. Itu yang pertama. Dan kadang ada yang ditanggung majikan secara full, ada juga yang separuh-separuh. Nah, itu permit ikut majikan. Kemudian yang kedua, yaitu untuk gaji, meskipun kamu sudah pinter sekali, kadang-kadang gajinya itu ya standar, pas-pasan gitu loh. Tidak bisa seperti harga yang teman-teman kerja cari sendiri gitu. Jadi untuk gaji memang ya ada yang gaji tinggi tidak dinafikan, tapi rata-rata gajinya adalah pas-pasan. Oke, dan untuk yang ketiga, kalau mau cuti sangatlah terbatas karena permit company ini kadang memberikan waktu cuti itu pun kadang ada yang 15 hari, kadang ada yang 1 bulan, dan itu harus menunggu setahun ataupun 2 tahun sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi kalau permit majikan mau cuti 10 kali itu berat gitu loh. Jarang. Oke, kemudian untuk yang nomor 4, jaminan mendapatkan dokumen asli. Dalam artian mendapatkan jaminan permit yang
diurus itu asli, karena pihak majikan pastinya tidak melalui orang kedua, orang ketiga, dan majikan ini selalunya berurusan terus dengan immigration. Itu untuk permit majikan. Dan untuk yang nomor 5, yaitu untuk akomodasi tempat tinggal, itu selalunya difasilitasi. Contoh untuk teman-teman yang ikut company biasanya ditempatkan di rumah kongsi ataupun disewakan rumah. Nah, itu untuk yang permit ikut majikan. Kemudian yang keenam, untuk dari segi kerja itu memang terikat, tidak dibenarkan kerja kemana-mana. Ya harus kerja di company sesuai dengan yang tertulis di permit. Oke. Dan untuk yang ketujuh, yaitu permitnya selalu ditahan, rata-rata hanya dipegangi fotokopi, dan untuk yang asli hanya diberikan ketika pekerja ini mau cuti. Oke. Dan untuk yang nomor 8, yaitu kerja sesuai sektor. Kalau kamu kerja di kilang es cendol, ya setahun 2 tahun ya kamu harus kerja di situ gitu loh. Jelas kerja di company yang tertera di permit kerja. Dan sebetulnya permit majikan dengan permit agent ini sama-sama dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Tapi kalau agent ya pinter-pinter mengatur, memanipulasi sistem, kebanyakannya seperti itu kalau memang agent-agent yang tidak terdaftar. Nah, untuk yang permit company memang jelas mempunyai tempat kerja, mempunyai proyek, dan mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Oke, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar next sahabat tidak ketinggalan. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam TKI sukses. Bye.